Oke, kali ini kita akan belajar mengenai uji validitas dan reliabilitas. Dan nanti juga dilakukan studi kasus menggunakan Microsoft Excel maupun SPSS gitu ya. Nah, jadi dalam sebuah instrumen penelitian menggunakan metode kuantitatif, kualitas pengumpulan data itu sangat ditentukan oleh kualitas instrumen atau alat pengumpul data yang digunakan. Nah, biasanya kan kita menggunakan sebuah kuesioner. Nah, suatu instrumen penelitian itu dikatakan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan jika sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Sehingga harus disesuaikan dengan bentuk instrumen yang akan digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, nah ini tahapan gitu ya. Uh, Kenapa di statistik perlu uji validitas dan reliabilitas untuk instrumen. Jadi sebelumnya kita memiliki masalah, kemudian kita lakukan teori tisnya seperti apa, kemudian kita pengambilan sampel, dan itu perlu statistik. Kemudian dari sampel itu kita nanti akan mengumpulkan sebuah data, kita menggunakan instrumen, bisa menggunakan kuesioner, lembar observasi, ataupun yang lainnya. Kemudian nanti hasil dari pengumpulan data itu kita sajikan datanya, dan itu menggunakan statistik. Setelah itu kita analisis data, kemudian pembahasan, dan yang terakhir adalah kita mengambil sebuah kesimpulan dan saran dari masalah yang sebelumnya kita teliti atau analisis seperti itu ya. Nah, pada penelitian umumnya, variabel-variabel penelitian dirumuskan sebagai sebuah variabel yang tidak diukur secara langsung, namun melalui sebuah dimensi atau indikator-indikator yang diamati. Nah, hal itu menggunakan kuesioner atau angket yang bertujuan mengetahui pendapat responden tentang suatu hal. Jadi misalnya ada mengenai semangat kerja, motivasi, jadi berupa pendapat dari responden. Nah, dalam penelitian, data inilah mempunyai kedudukan yang paling tinggi karena data nantinya merupakan penggambaran variabel yang teliti dan berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis. Jadi kebenaran data yang kita peroleh itu sangat menentukan bermutu atau tidaknya hasil penelitian, serta tergantung dari baik tidaknya instrumen pengumpulan data. Seperti itu. Nah, kita analogikan kuesioner itu adalah sasaran tembak. Jadi di sini ada 4 gambar. Jadi anggap bahwa pusat sasaran tembak ini adalah target dari apa yang kita ukur. Sedangkan jawaban tiap responden yang ditanyakan menggunakan kuesioner tadi itu menembak pada sasarannya. Nah, jika pertanyaannya baik dan responden menjawab dengan baik pula, maka ya artinya sudah menembak tepat pada sasaran. Jika tidak, artinya ya tembakan tadi meleset. Nah, ketika makin banyak responden menjawab salah karena pertanyaan tidak jelas, bias, ambigu, tidak dimengerti oleh responden, maka sasaran yang akan kita tuju itu akan semakin jauh. Nah, seperti gambar yang pertama. Di sini tembakannya konsisten, tetapi jauh dari sasaran. Sasaran kan di tengah. Hal ini disebut konsisten dan sistematis. Mengukur pendapat responden dengan nilai yang salah untuk semua responden. Jadi ini bisa dikatakan reliable tapi tidak valid. Konsisten tetapi salah sasaran. Yang gambar kedua, menembak secara acak merata di segala tempat. Jadi kadang ada tembakan yang kena sasaran, tetapi sebagian besar tidak terlalu baik tembakannya. Nah, ini artinya tidak konsisten. Kemudian yang ketiga, ini tembakan menyebar dan konsisten menyimpang dari sasaran. Ini dikatakan sebagai tidak reliable dan tidak valid. Nah, harapan kita dalam sebuah penelitian adalah pada gambar keempat. Jadi dia konsisten dan tepat sasaran. Ini dinamakan sebagai reliable dan valid. Nah, instrumen yang valid
itu adalah alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid. Artinya, instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, seperti meteran gitu ya. Meteran yang valid itu ya dapat digunakan untuk mengukur panjang dengan teliti, karena meteran memang alat untuk mengukur panjang. Kemudian instrumen yang reliable, instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Nah, alat ukur panjang dari karet misalnya, itu suatu contoh instrumen yang tidak reliable atau tidak konsisten. Instrumen yang valid dan reliable merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliable. Nah, kemudian uji validitas itu digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Jadi, suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Nah, ini pendapat dari Ghazali di tahun 2009. Nah, sebagai analoginya, ya tadi kan ada penggaris gitu ya. Penggaris dinyatakan valid jika digunakan untuk ukur panjang, namun tidak valid kalau penggaris tadi kita gunakan untuk ukur berat. Ya, memang penggaris itu paling tepatnya untuk mengukur panjang, tidak mengukur berat seperti itu. Nah, untuk uji validitas kita biasa menggunakan uji korelasi. Jadi kan di sini kan uji korelasi adalah hubungan antara dua variabel gitu ya. Nah, namun dalam hal ini yang diuji adalah antara skor item gitu ya. Nah, jadi kan ada X, ada Y. Nah, X-nya itu adalah skor item dari indikator X, sedangkan Y itu adalah totalnya. Total item dari setiap indikator atau pernyataan ataupun pertanyaan. Sedangkan N adalah jumlah responden. Seperti itu. Sehingga nanti kita peroleh koefisien korelasinya. Ini korelasi Pearson gitu ya. Kemudian di sini menggunakan koefisien korelasi, nilainya antara negatif 1 sampai 1. Kalau negatif 1 berarti hubungannya negatif. Ketika X-nya semakin tinggi, maka Y-nya semakin rendah. Seperti itu. Atau sebaliknya, kalau X-nya semakin tinggi, maka Y-nya semakin rendah. Itu kalau dia mendekati negatif 1. Kalau dia mendekati 1, positif, artinya ya dia korelasinya positif atau sejajar. Nah, kriteria koefisien korelasi ini ada beberapa referensi memang. Nanti tinggal searching aja di internet. Ini salah satu referensinya adalah, nah ini mengabaikan tanda negatifnya ya. Jadi kalau dia bernilai 0,8 sampai dengan 1, maka dikatakan korelasinya sangat tinggi. Nah, tinggal dilihat tandanya negatif atau positif. Kalau dia negatif berarti ya sangat tinggi secara negatif. Seperti itu. Nah, kemudian kalau yang sangat rendah atau dikatakan tidak ada korelasi, dia bernilai dari 0 sampai 0,2 nilai R-nya. Seperti itu. Nah, kemudian nanti dari nilai koefisien korelasi kita bisa melihat penafsirannya bagaimana. Kita nanti akan membandingkan nilai R-nya dengan nilai R tabel. Nah, item pertanyaan itu dikatakan valid ketika nilai korelasinya lebih besar dibandingkan R tabel. Dengan di sini ada nilai alfa, kemudian jumlah data dikurangin 2. Nah, kemudian bila ada item pertanyaan yang tidak valid, maka itu tidak bermanfaat bagi peneliti. Sebab tidak mengukur apa yang seharusnya dilakukan. Nah, biasanya kita keluarkan item atau variabel yang tidak valid tersebut. Seperti itu. Nah, ini ada dua teknik ya, melihat dari nilai R dibandingkan dengan R tabel, atau melihat dari informasi atau interpretasi korelasi tadi bagaimana, apakah tinggi, sangat tinggi yang akan dipakai. Nah, kalau tadi kita bicara itemnya atau pertanyaan pernyataan yang dipakai, nah dalam realitas ini adalah keseluruhan dari item yang digunakan. Nah, di sini
Kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Seperti itu. Nah, reliabilitas ini dapat diukur dengan jalan mengulang pertanyaan yang mirip pada nomor-nomor berikutnya atau dengan jalan melihat konsistensi dengan pertanyaan lain. Nah, ini adalah rumus reliabilitas menggunakan Kohlsbad alpha. Jadi kalau K ini adalah banyaknya item, kemudian sigma J ini adalah variansi di tiap itemnya dijumlahkan nantinya dan dibagi dengan variansi total sehingga nanti kita peroleh nilai alfa, Kohlsbad alfanya. Nah, di sini juga ada beberapa referensi yang bisa digunakan. Kalau menurut Sujaraweni, di sini kuesioner atau angket dinyatakan reliable atau konsisten jika nilai Kohlsbad alpha di atas 0,6. Namun kalau di bawah 0,6 maka dikatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Namun ada juga referensi lain, ada yang menggunakan 0,75, ada 0,8. Ya artinya kalau semakin tinggi maka dia semakin ketat penyeleksian dari datanya, seperti itu. Nah, ini sebagai contoh gitu ya. Oke, mungkin kita langsung studi kasus seperti itu ya. Kita menggunakan data Excel di sini. Di sini ada 30 responden, kemudian terdapat 5 item. Ya, kemudian kita lakukan mencari nilai total gitu ya. Dari Q1 sampai Q5 ini kita totalkan dan kita tarik ke bawah seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan korelasi person, kita kan bisa pakai perintah person, kemudian kita pilih selnya dan kita pilih sel yang kedua yaitu yang bagian total. Ini kita kunci ya, kemudian seperti ini, kemudian kita tarik. Nah, sehingga nanti nilai korelasi ini bisa kita bandingkan dengan R tabel seperti itu. Nah, R tabel di sini kita, nah ini nilai R tabel dari Junaidi Sandiago wordpress.com. Di sini kita menggunakan alfanya 5%. Nah, tadi kan datanya ada 30. Kemudian dikurang 2 jadi 28 sehingga nilai R-nya yaitu 0,3610. Nah, bila lebih besar dibandingkan 0,3610 maka dikatakan item tersebut valid. Bila kita lihat di sini ada yang tidak valid, yaitu di bagian ini ya, bagian item yang keempat seperti itu. Nah, bila kita menggunakan SPSS itu kan misal kita masukkan ke dalam SPSS, kemudian kita lakukan pengujian. Nah, sebagai contoh inilah data SPSS. Kemudian kita lakukan pengujian di bagian scale, reliability analysis. Nah, kita masukkan Q1 sampai Q5, dan ini bisa kita centang item, dan kita juga bisa lihat nilai korelasi item dengan itemnya gitu ya. Nanti kita okekan. Nah, di sini ada nilai reliability-nya, kemudian ada nilai corrected item dengan total korelasi. Nah, ini kan berbeda ya angkanya dengan yang ada di Excel seperti itu. Kalau di Excel kan 0,775, sedangkan yang di SPSS adalah 0,665. Karena pada SPSS ini yang dilakukan korelasi yaitu corrected item dengan totalnya, yaitu item yang sudah dikoreksi. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini teman-teman bisa membuat. Jadi contohnya ini ya. Jadi ini adalah jumlahan untuk data selain item Q1. Jadi kalau kita lihat di sini yang kita jumlahkan adalah Q2, 3, 4, dan 5. Kalau yang ini selain Q2. Yang ini selain Q3. Ini selain Q4.
dan ini adalah selain Q5. Nah, kemudian untuk mencari corrected itemnya itu adalah nilai korelasi. Ini ya. Kita bisa menggunakan perintah corel ataupun bisa menggunakan perintah person. Nah, untuk yang Q1 berarti itemnya adalah Q1 dibandingkan dengan Q selain Q1. Seperti itu. Sehingga diperoleh angkanya 0,665. Untuk Q2 berarti antara Q2 dengan selain Q2 dan seterusnya. Nah, sehingga kalau kita bandingkan hasil dengan SPSS, hasilnya sama. Karena ini menggunakan item yang dikoreksi, gitu ya, dibandingkan dengan total. Jadi korelasi antara item terkoreksi dengan totalnya, seperti itu. Jadi sama hasilnya. Nah, kemudian untuk nilai crossbar alpha, berarti kita perlu mencari var untuk tiap itemnya, seperti ini. Kemudian kita juga var untuk total, variansi untuk bagian total. Kemudian rumus reliabilitas adalah kan jumlah itemnya ada 5, berarti 5 dibagi 5 min 1 dikali 1 dikurang jumlahan dari variansi tiap item dibagi variansi total. Seperti itu. Jadi sesuai dengan rumus yang reliabilitas yang ini ya. Nah, sehingga kita okekan hasilnya 0,677. Dan ini hasilnya sama dengan yang ada di SPSS 0,677. Nah, dalam hal ini ada dua stigma gitu ya. Nah, ada yang menggunakan ketika nilai reliability-nya sudah lolos, artinya sudah reliable, kita bisa mengabaikan bila masih ada variabel atau item yang tidak valid. Seperti itu. Namun ada juga yang dia maunya adalah seluruh itemnya valid dan reliability-nya atau reliabilitasnya juga baik. Nah, sebagai contoh ya, ketika mengeluarkan variabel yang tidak valid, ini satu persatu. Jadi jangan sekaligus. Nah, dalam hal ini kan hanya Q4 yang tidak valid. Nah, ketika nilai Q4 ini dibuang, maka nanti nilai crossbar alfanya akan naik menjadi 0,8. Dan ini adalah nilai ketika item itu di delete atau di remove. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada dua stigma ya. Ada yang dia menggunakan seluruhnya harus valid, ada juga yang dia melihat dari realitasnya. Bila realitas sudah baik, walaupun itemnya ada yang tidak valid, maka tetap lanjut penelitiannya. Seperti itu. Nah, inilah trik untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas pada Excel maupun menggunakan SPSS. Ini seperti itu saja. Terima kasih.